materi dan kemudian untuk sesi berikutnya dilanjutkan dengan tanya jawab dan sesi terakhir akan ada sesi kuis berhadiah yang akan dilakukan melalui aplikasi Slido yang dapat diikuti oleh seluruh peserta baik yang bergabung secara online maupun offline. Itu ya. Nah, baik untuk memulai acara kita, marilah pertama-tama kita dengarkan sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Nurul Hasanuddin. Kepada Bapak Nurul Hasanuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Kak Dara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tentunya yang saya hormatin, yang saya banggakan ya, seluruh peserta Wigo pada kesempatan hari Rabu ini ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya di kesempatan yang baik ini ya kita secara konsisten untuk selalu menjaga agar program-program baik kita ya terus bisa berjalan berlanjut ya, dan setiap episodenya semoga menjadi episode-episode yang dirindukan kehadirannya oleh seluruh insan BPS, khususnya di BPS Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah mempersiapkan agenda ini ya, karena memang agenda Wigo ini masuk ke dalam program manajemen perubahan dan reformasi birokrasi di dalam menguatkan berbagai instrumen tata kelola perkantoran kita. Di tema-tema yang hadir ya, mudah-mudahan bisa memberikan dahaga ilmu, dahaga terkait dengan bagaimana kita perlunya bertumbuh ya, agar kemudian literasi membaca ya dari kita juga meningkat ya. Dan hari ini temanya luar biasa ya, dan itu tentu akan terkait dengan regulasi-regulasi yang seyogianya itu sudah ada, hanya mungkin literasi membaca kita yang masih kurang, sehingga dengan adanya pertemuan ini menjadi stimulus ya, menjadi pendorong, menjadi penguat agar literasi membaca kita terhadap berbagai bahan bacaan, regulasi-regulasi yang ada itu bisa semakin kuat. Saudara-saudara sekalian, saya mungkin ingin menyampaikan bahwa kita sebagai ASN, ya fungsi utamanya sebagai pelayan abdi negara, ini tidak boleh kita lupa ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan pelayanan utama untuk Badan Pusat Statistik itu tentunya adalah bagaimana kemampuan kita di dalam menyediakan data yang berkualitas ya dari SDM yang berkompeten dan memahami berbagai aspeknya. Jadi ini yang harus kita ingat, bagaimana kualitas PST kita, layanan SDM yang ada di sana ya, bagaimana respon kita terhadap chat yang muncul di website kita, mungkin ada yang bertanya, ada yang konsultasi, itu juga perlu direspon secara cepat ya, karena sesungguhnya di dalam konteks organisasi ya, dinamika SDM, dinamika organisasi seyogianya itu semua diarahkan untuk mempertimbangkan untuk menunjang tercapainya proses bisnis dan juga tata kelola agar data statistik yang berkualitas itu bisa kita hasilkan. Karena itu adalah core utama daripada fungsi kita ya sebagai Badan Pusat Statistik dimanapun berada, baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, tentunya ini menjadi concern kita. Sehingga dinamika SDM itu juga sangat terpengaruh daripada terkait bagaimana tujuan utama kita untuk menyediakan data berkualitas ini. Mungkin itu Kadara yang mungkin saya bisa sampaikan di kesempatan yang baik ini ya. Semoga diskusi kita dan juga disampaikan oleh narasumber bisa memberi hasanah pengetahuan baru
mungkin menguatkan, kalau sudah ada yang pernah tahu itu menjadi menguatkan, yang belum tahu bisa terliterasi ya, terliterate dengan baik ya, dan mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan agar organisasi kita semakin kokoh, semakin kuat ya, terutama dengan tujuan utamanya itu, yaitu adalah data yang berkualitas ya di setiap level kita sebagai unit kerja yang menghasilkan data baik itu di kabupaten, kota maupun provinsi. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Saya akhiri sambutan saya di pagi hari ini ya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini dan yang bergabung melalui Zoom. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, seluruh pejabat fungsional, seluruh pejabat administrator kabupaten kota. Saat ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi terbaru, pastinya sudah kami siapkan. Jadi seperti dalam judul, boleh ditampilkan slide-nya? Sudah ya? Sudah terlihat judulnya? Baik, sudah muncul ya. Kalau seandainya melihat baju-baju seperti itu berarti itu identik dengan kita, PNS ya. Sampai sekarang pun teman-teman masih memakainya. Judul yang akan kita bagikan hari ini, literasi gratifikasi, benturan kepentingan, disiplin ASN. Ya, mungkin kalau dilihat sering kita mendengarnya, tapi coba kita buat menarik ya supaya ada sesuatu yang berbeda. Pembukanya saya akan memutar salah satu video ini supaya Bapak Ibu boleh melihatnya. Kita dengarkan bersama. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜- 괜찮아. 괜찮아. Kita bisa lihat di situ videonya atau ininya materinya mau disampaikan. Videonya ya, Bapak Ibu itu salah satu pengalaman pastinya kita semua sebagai pegawai negeri, penyelenggara negara pernah menghadapi situasi itu. Jadi ucapan terima kasih, ya kita bilang terima kasih, tanpa gratifikasi itu nggak apa. Tapi yang apa-apa ini ketika ucapan terima kasih dengan gratifikasi, pemberian. Jadi tanpa pemberian, kita memang melakukan tugas dan kewajiban, khususnya pelayanan. Ya. Kemudian coba Bapak Ibu sering kita mendengar atau teman-teman yang aktif di medsos, yang seliweran melihat informasi, banyak ya mungkin kata-kata baru flexing harta ini sering kita lihat. Nggak terasa sebenarnya. Padahal kalau kita lihat nih, wah keren nih yang tampil nih artis dan segala macam. Nyatanya salah satu anggota keluarganya atau bahkan orang tuanya itu adalah PNS. Dan memang diketahui setelah media mungkin memblow up. Dan akhirnya seperti contoh-contoh ini, pejabat-pejabat dan ternyata ada keluarganya yang menampilkan cara hidup mewah. Nah ini bagaimana sih sebenarnya? Apakah kok PNS anaknya juga ikut-ikutan juga jadi perhatian? Baik, supaya nanti tidak jadi apa keraguan loh. Seharusnya kan masing-masing pribadi itu urusan masing-masing begitu.
Tetapi ternyata kita sebagai pejabat pegawai negeri, penyelenggara negara, banyak diatur ketentuan-ketentuan yang memang harusnya kita tahu. Dan memang kalau memang kita tidak tahu, kita harus dianggap tahu. Karena undang-undang sudah mengundangkannya. Jadi Bapak dan Ibu mau nggak mau harus memahami. Sebenarnya Menpan sudah mengeluarkan surat edaran itu tahun 2014, masih berlaku kok sebenarnya sampai sekarang. Jadi pegawai negeri PN yang kecil dan PN yang besar, penyelenggara negara, diharapkan untuk tidak memperlihatkan kemewahan dan memperhatikan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Kenapa saya menyampaikan ini di depan? Ini kaitannya saling bertalian dengan gratifikasi, benturan kepentingan, pada ujungnya dibungkus dengan HD. Itu kalau di administrasi kepegawaian. Tapi kalau seandainya sudah masuk ke ranah pidana, yang bungkus KPK. Ini bedanya. Baik, PN dan PN seharusnya menerapkan sikap integritas, tidak hanya dalam tugas resmi, tetapi dalam kehidupan berkeluarga. Waduh. Ini kaitannya lagi nih. PNS di Undang-Undang Nomor 20 2023 juga diatur. Bagaimana kita berperilaku bukan hanya di dalam tetapi di luar. Bagaimana kita berkendara di luar yang tidak ugal-ugalan itu jadi perhatian juga. Sesederhana itu tetapi itu diatur. Baik. PN dan PN tidak menerima gratifikasi ilegal. Menjaga etika digital. Memberikan pendidikan etika dan integritas dalam keluarga dan menjadi teladan. Banyak ya tugasnya dan apa yang harus kita banggakan yakni menjadi insan yang berintegritas sesuai dengan dulu ya nilai-nilai BPS. PIA, profesional, integritas, amanah. Integritas yang kita pegang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana? Supaya Bapak dan Ibu lebih memahami apa sih materi yang akan kita bagikan, kita lihat video ini. Pernahkah Anda membayangkan sebuah hadiah bisa menjadi awal dari korupsi? Pastinya, semua orang pernah menerima hadiah. Di saat momen-momen tertentu, hadiah menjadi sesuatu hal yang penting untuk menyenangkan orang lain. Tetapi ada juga hadiah-hadiah yang dilarang. Sekarang, mari kita lihat. Definisi gratifikasi. Dalam perspektif hukum, definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Semua pemberian ini dikatakan gratifikasi jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bagaimana gratifikasi ini menjadi awal dari korupsi? Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, kenalan yang terdapat konflik kepentingan, baik pada saat pelayanan, terhadap kepentingan publik, ataupun karena melihat kedudukan atau kewenangan yang melekat pada jabatan. Untuk itulah diatur peraturan terkait gratifikasi. Aturan terkait gratifikasi diatur dalam pasal 12B besar dan 12C besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal gratifikasi berfungsi untuk mencegah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap suap. Pengaturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Mungkin kita sebagai masyarakat juga belum memahami apa saja unsur-unsur pasal gratifikasi. Lalu, apa sajakah unsur yang terdapat dalam pasal 12B besar dan 12C besar? Adanya penerimaan gratifikasi. Penerima gratifikasi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau aparatur sipil negara. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP, pemangku jabatan atau amtenar. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau pejabat di pusat maupun di daerah.
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang berhubungan jabatan dengan penerima, dan penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Bagaimana pembuktian penerimaan gratifikasi di pengadilan? Misalnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Maka, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang berikutnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian gratifikasi dianggap suap dilakukan oleh penuntut umum. Lalu, apakah ada sanksi untuk penerima gratifikasi? Jawabannya, ya. Menurut pasal 12B besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin semua orang belum sepenuhnya sadar bahwa dari penerimaan gratifikasi bisa berakibat fatal. Yuk tolak gratifikasi ilegal. Berani tolak, hebat. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Baik, Bapak dan Ibu sudah melihat video tadi. Mungkin banyak, wah informasinya nanti boleh saya bagi ini di materi. Tapi yang perlu kita lihat, siapa sih yang melakukan gratifikasi itu, sehingga nantinya akan berujung suatu perbuatan yang dianggap suap apabila yang menerima adalah pegawai negeri seperti kita atau penyelenggara negara. Bapak dan Ibu sudah melihat penyelenggara tadi siapa saja? Sudah ya? Jadi semuanya terikat. Menteri sudah, kepolisian, TNI, aparat semua juga masuk di sini. Baik. Hadiah memang wajar secara kekeluargaan, tetapi apabila terkait dengan jabatan itu yang bermasalah. Tetapi kalau tidak terkait, sah-sah saja. Jika hadiah tersebut diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri, itu yang disebut gratifikasi. Coba diperhatikan, nanti ini salah satu yang saya tekankan, ini jawaban dari kuisnya loh. Benar. Hadiah, coba perhatikan, hadiah tersebut berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal. Nah, ini yang ngomong kenapa apa sih gratifikasi ilegal? Kalau ada ilegal berarti legal ada ininya kan? Gratifikasi ilegal sudah saya jelaskan tadi, berarti hadiah tersebut yang tadinya wajar, tetapi karena yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, berujung pada pemberian yang ilegal. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara ada PNS, ya pegawai negeri, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Gimana sih itu? Gimana ininya simpelnya memahami? Nanti akan saya sampaikan. Clue-nya ada. Bagaimana, apa sih yang disebut gratifikasi? Jadi kita harus menolak, ya. Pertanyaan ke diri kita harus tolak itu
Kemudian kenapa harus ditolak? Manfaatnya apa? Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Apakah sebelumnya pernah menolak gratifikasi dalam pekerjaan? Boleh raise hand yang di sini? Yang di ruangan ini? Tidak ada ya? Tidak pernah menerima gratifikasi ya? Iya, belum tentu ya. Belum tentu, karena kan nanti ada gratifikasi legal, ada ilegal. Nah, yang legal itu bagaimana, yang ilegal itu bagaimana? Nanti ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita sudah BPS, ya, sumber Badan Pusat Statistik ini. Ini memang informasi ini langsung dari KPK. Ternyata masih banyak yang mewajarkan praktek gratifikasi ilegal. Wah, ini datanya data dari kita ya. Nah, Bapak dan Ibu coba perhatikan ada yang 6,45, 11. Wah, 11 ini paling banyak nih. Khususnya di daerah lingkungan sekolah kampus. Apakah kita saat ini masih bersekolah? Ada yang kuliah? Apakah pernah melihat gratifikasi yang terjadi? Apakah kita pelakunya? Ya, semoga tidak ya. Baik, di sini bagaimana sih kita membedakan gratifikasi itu, kemudian ada pemerasan suap. Panduannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jungtonya Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Korupsi itu banyak Bapak dan Ibu, 30 bentuk, kemudian dikecilin jadi 7 kategori. Saya highlight di sini ada suap menyuap, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Wah, ini yang akan kita bahas. Suap, pemerasan, gratifikasi. Ya, itu berbeda. Mirip, cuma nanti bedanya bagaimana. Nah, kemudian kita sering mendengar ada namanya uang pelicin ya. Dulu-dulu kita lihat, wah ini uang pelicin nih ya. Atau tanda kutip uang rokok. Saya kok ketawa mendengar uang rokok ini ya. Nah, karena memang itulah masih sangat dekat dengan kita. Nah, perbedaan istilah-istilah tersebut bisa dilihat dari waktu, tujuan, pelaku, dan intensinya. Baik, di sini ada gratifikasi. Jenis dan bentuk pemberiannya ini, Bapak dan Ibu, luas artinya ya. Nanti di sebelah kanan itu sudah dijelaskan di pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Bapak Ibu boleh lihat. Kemudian diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Penyelenggara, perhatikan ya. Tadi sudah tahu siapa-siapa saja. Bersifat netral. Berhubungan dengan jabatan. Nah, itu cluenya. Bersifat inventif. Tanam budi. Ya, dan menimbulkan konflik kepentingan. Wah, ini kaitan sekali dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terakhir nih, tanpa kita sadari, itu tidak membutuhkan kesepakatan Bapak dan Ibu. Saya berikan, kamu minta atau enggak minta, saya berikan. Ya, contohnya sudah ada. Karena dia merasa terbantu dalam perizinan, dia berikan. Apabila dia terbantu dalam mungkin mendapatkan data yang dari BPS, dia berikan. Nah, jadi itu kita lihat ya Bapak dan Ibu, bagaimana batasan-batasannya. Bagaimana dengan pemerasan? Kalau ini berbeda. Jadi permintaan itu sepihak dari kita. Kitanya yang meminta. Kalau yang tadi orang lain. Kemudian pemerasan ini sifatnya memaksa. Semoga dari kita ini tidak ada seperti itu. Ya, memaksa. Atau bahasa halusnya, ini udah uang capek ini gimana untuk supaya terus selanjutnya kita kerjasama begitu. Kemudian pastinya ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tadi kasus-kasus yang sudah saya jelaskan di depan, ini berkelompok. Ya, berkelompok ini artinya pionnya yang maju di depan, yang di atas itu ada yang menampung. Terkadang tidak sampai mungkin menjerat yang yang paling atasnya atau pejabat yang lebih tingginya, tetapi yang dikorbankan adalah kitanya. Tapi ya itu sudah diatur. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan.
Kenapa malah yang diatur ada penyalahgunaan kekuasaan? Karena PNS penyelenggara negara lekat dengan jabatan. Jabatan memiliki kuasa. Kemudian sanksi yang akan diberikan itu hanya kepada pihak penerima. Siapa penerima? Kita. Iya, gitu ya. Yang diperas enggak dong. Mereka malah nanti justice kolaborator. Baik. Ini kaitannya dengan pengadaan ya. Mungkin Bapak-bapak PPK di sini coba perhatikan. Pejabat memaksa calon peserta tender memberikan sejumlah uang dengan ancaman gugur dalam proses pengadaan. Semoga tidak ada di tempat kita. Oke. Baik, suap selanjutnya. Nah, suap ini perhatikan Bapak dan Ibu, ini tipis sekali dengan gratifikasi. Diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatan transaksional. Nah, beda ya antara gratifikasi dengan suap. Umumnya dilakukan secara tertutup. Di bawah-bawah, coba perhatikan gambarnya itu. Nah, di bawah meja. Tapi itu uang dolar ya, gede juga. Ya. Nah, pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Sebelumnya ada kesepakatan, deal-dealan. Tadi ada lihat bahwasanya ada pembangunan, kemudian ada yang gunting pita, kemudian ada jembatan yang ambruk, benar ya? Nah, itu salah satu yang terjadi. Nah, ini contoh nyata saja, yang paling hangat dan memang bombastis sekali ya. Coba perhatikan pasal 12B, itu sudah mengaturnya. Arti luas, berarti luas banget nih. SYL, dugaan penerimaan gratifikasi, tapi di ujung dijerat KPK, benar ya, makanya judul di atas flexing, ujung KPK, menerima gratifikasi, KPK, ujung-ujungnya. Ya, coba perhatikan Bapak dan Ibu, kita seharusnya bisa menjadi contoh untuk menghindari konflik kepentingan dengan menolak gratifikasi ilegal dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kaitannya dari benturan kepentingan yang dasarnya tadi ada latar belakang gratifikasi, kalau seandainya kita tidak melakukan yang suatu action atau penolakan, itu berujung kepada ya tindak pidana. Penyelenggara negara yang memiliki kewenangan seharusnya menjalankan kewajibannya dengan penuh integritas dan kejujuran, bukan menggunakan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini sumber official KPK. Nah, terkait dengan kasus SYL tadi, jumlah uang gratifikasi ini gede. 13,9 miliar 2020 sampai 2023. Bapak dan Ibu bisa lihat tuh kegunaannya untuk apa aja. Ya, Bapak dan Ibu. Apa sih modus operandinya? Modus operandi tahu Bapak Ibu ya, bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga dirunut jadilah barangnya kan. Yakni seperti apa? Menerima sejumlah uang dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-markup. Meminta uang kepada vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Coba, ini masuk gratifikasi, suap, atau pemerasan? Coba lihat itu. Meminta uang. Ah, di situ sudah menerima sejumlah dan pastinya ada kesepakatan di awal. Baik. Sekarang pertanyaannya. Ini ada kuncinya atau clue-nya, Bapak dan Ibu bisa jadi panduan. Kalau seandainya kita menerima, boleh enggak ya, supaya tidak jadi pertanyaan ya. Ini dia. Prove it, buktikan gitu ya. P-nya, apa sih tujuan pemberian? R-nya, bagaimana aturannya tentang gratifikasi? Udah tahu ya, apa tujuan, aturannya gimana? V-nya, berapa nilainya gratifikasi tersebut? O, apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi? E, dalam nilai moral dan etika pribadi, apakah memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut? I, identify, apakah memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi? Nah, yang terakhir, waktunya nih, apakah berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, atau perizinan? Yang paling sering
Ya, yang saat ini kita sedang ada pengadaan kantor ya Bapak dan Ibu. Di kalau nggak salah di Siantar ya Pak Bari ya. Dan Labura ya. Ya, ini internal kita saya bahas di sini. Kenapa? Jangan sampai bahwasanya ada hal-hal yang mungkin menjadikan segala perbuatan, tugas-tugas yang kita lakukan itu terkait dengan ini. Kalau sudah tahu, silakan mundur untuk tidak bergabung atau memasuki area ini. Silakan dengan halus menyampaikan penolakannya. Nanti akan saya sampaikan caranya, ya, supaya tidak terkesan kita terlalu idealis. Tapi kita harus memulainya. Baik, dasar hukumnya sudah tahu Bapak dan Ibu, ada pasal 12B Undang-Undang tentang Tipikor, Undang-Undang nomor 16, Undang-Undang nomor 30 2022 tentang KPK, ya, Permenpan nomor 37 2012 untuk benturan kepentingan dan perka kita. Kenapa saya munculkan dasar hukum ini? Karena ini terkait. Gratifikasi awal mula dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan awal mula dari gratifikasi. Pada akhirnya adalah tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan. Baik, tadi kan ada yang ilegal, ada yang legal. Di sini ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Berarti gratifikasi itu ada yang disebut pemberian yang wajar. Ada batasannya. Meskipun tidak dilaporkan, tetapi tetap penting untuk memahami konteks dan batasan dari jenis gratifikasi ini. Coba dilihat, ini ada kompensasi atas profesi di luar kegiatan kedinasan, tidak terkait dengan tugas dan tidak melanggar kode etik. Contohnya seorang guru diundang sebagai pembicara seminar di luar pekerjaan utamanya dapat menerima kompensasi. Di antara kita pasti pernah. Kita pernah menerima kompensasi? Ya, nanti kita perhatikan batasannya apa. Kemudian ketika kita menikah 2 kali, atau ada yang keluarga kita menikah, kita sebagai penyalur promotor dananya, bagaimana? Nah, di sini pemberian terkait pernikahan, kematian, upacara adat, dan sebagai batasannya, dan sebagainya dengan batasan nilai 1 juta setiap pemberi. Kalau seandainya ada rekanan, Pak, nanti untuk ini bandnya dari saya ya, kira-kira itu masuk nggak gratifikasi? Pak, nanti bandnya dari saya. Saya coba tadi clue-nya saya bilang bahwa ini rekanan. Pak, aman lah. Kan anak menikah minggu depan. Dari saya bandnya ya, atau dari saya keyboardannya, keyboard. Nah, ya perhatikan itu lebih detail. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih. Aduh, inilah teman. Nah, kalau dari situ Bapak dan Ibu secara tidak sadar sudah melakukan unsur yang tadi itu. Ya. Bapak dan Ibu sebagai penyelenggara negara sedang dalam jabatan mengelola suatu pengadaan, ternyata yang menyamperin itu rekanan. Ujung-ujungnya ada pemberian. Ternyata diterima, tidak ditolak dan tidak dilaporkan. Baik, selanjutnya ada karangan bunga. Selamat ya. Nah, ini bagaimana seorang PNS mendapatkan kiriman bunga, karangan bunga sebagai ucapan selamat. Ya, jenis gratifikasi yang tidak dilaporkan. Kemudian pemberian terkait dengan musibah, bencana alam, ya, kepada penerima gratifikasi atau keluarga sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan wajar. Banyak ya, tapi ini saya berikan beberapa. Nah, ini yang paling sering ini, pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun. Sering ya kita menyampaikan ulang tahun ya, tapi kita tidak pernah melaksanakan kegiatan ini. Tetapi kalau ada teman-teman memberikan hadiah, itu maksimal nilainya 300.000 per orang. Dengan total tidak melebihi 1 juta dalam 1 tahun. Kira-kira ada orang ulang tahun 2 kali? Enggak ya. Jadi ini sebenarnya mengarah ke nominal. Ya. Contoh, seorang pegawai negeri akan pindah ke divisi yang berbeda dan rekan kerjanya memberikan sebuah jam tangan dengan harga kurang dari 300. Jam tangan apa itu?
Ya. Nah, ya saya sudah diingatkan 10 menit lagi. Wow, ini banyak sebenarnya ya. Jadi Bapak dan Ibu, Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. ini boleh didengarkan dulu ya, supaya nanti bisa menyingkat. Tahukah kamu bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang? Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terbagi menjadi dua kategori. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk kita lihat apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak, ibu, mertua, suami atau istri, anak, menantu, keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000 setiap pemberi. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, paling banyak senilai Rp300.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, jadi sekarang Anda tidak perlu bingung lagi bahwa ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia. Baik. Ya. Sudah ya. Saya skip aja ini tadi sudah dijelaskan. Kalau nanti kita pengen barang gratifikasi, itu boleh ya. Maksudnya itu harus ditukar. Artinya bentuknya lelang. Nah, di sini ada mekanismenya. Akses aja aplikasi Goal, gratifikasi online. Bapak dan Ibu boleh lihat di situ banyak barang-barang yang dilelang. Atau contohnya Bapak dan Ibu menerima, terus contohnya Ibu pengen barang yang itu cantik gitu, yang limited. Bapak Ibu boleh milikin itu, tapi laporkan dulu. Setelah itu ditaksasi sama KPK, baru nanti Bapak dan Ibu menggantinya. Begitu ya. Boleh ya. Nanti kan ada tuh, Pak ini limited ini. Jangan dikasih sama orang lain. Oh gimana kita, aduh menghargai dan segala macam. Boleh. Tapi kita harus melaporkan dulu, baru kita ganti nanti. Sejumlah nilai yang sudah ditaksasi KPK. Oke? Nah ini ada salah seorang, oke saya skip. Nah di sini Bapak dan Ibu, coba perhatikan. Ketika ada coba penerimaan, Bapak dan Ibu boleh berkata begini.
Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat saya sangat berterima kasih jika tidak diberikan apapun. Silakan ya Bapak dan Ibu, formal aja kita sampaikan. Terima kasih atas makanannya. Oh, kalau seandainya ada datang nih memberikan makanan. Bapak dan Ibu, tante, om, bibi, kakek, nenek, opung, oma, opa, besti, ses, bro, guys. Nah, silakan. Namun demi kebermanfaatan yang lebih luas, izin saya salurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Oke. Jadi banyak ya cara-caranya Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, ini sebenarnya sedikit saja karena benturan kepentingan ini penting terkait dengan gratifikasi yang latar belakangnya itu memunculkan namanya benturan kepentingan. Sudah diatur ya di Permen PAN, kemudian di Perka BPS nomor 6 2015. Nah, seperti ini. Ada kalanya justru pemberian tersebut menjadi umpan agar merasa berutang budi. Ingat tadi utang budi tadi. Itulah awal dari benturan kepentingan. Bahayanya tadi sudah ya, dapat menyebabkan korupsi. Kewenangan yang kita ambil menyebabkan keputusan kita parsial atau tidak atau memihak. Kemudian bentuk-bentuk benturan kepentingan sini sudah saya jelaskan, menerima gratifikasi ilegal, ya menunggu aset jabatan, menggunakan informasi Bapak dan Ibu bisa lihat di Perka 6 tahun 2015 tadi. Coba saat ini pemilu udah mulai dekat. Benturan kepentingannya di mana ya kira-kira? Di sini dijelaskan. Apabila atasan mungkin sangat berapi-api, memiliki salah satu orang yang mungkin diandalkannya untuk sebagai pemimpin nantinya, ternyata dia menyampaikannya kepada bawahannya, atau bahkan memaksa yang bersangkutan atau siapapun, kamu pilih yang ini ya, nah, itu sudah namanya benturan kepentingan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan laporkan. Ya, bagaimana ketika terjadi hal-hal yang begitu? Silakan Bapak dan Ibu melaporkan, nanti ada wadah yang akan saya sampaikan. Bagaimana dengan benturan kepentingan di pelayanan publik yang kita laksanakan sekarang? Di sini ada terkait dengan pelayanan publik, seperti kita menggunakan sumber daya publik, kendaraan, peralatan pribadi, kendaraan dinas kita, memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dilayani, keluarga kita meminta bantuan, atau sebagai penyedia dalam suatu kegiatan kita. Ini dilarang ya Bapak dan Ibu. Menerima hadiah atau uang sebagai imbalan pelayanan. Kita memberikan data, kita meminta uang. Nah, selanjutnya bungkusnya terakhir ini adalah kaitannya dengan hukuman disiplin. Sudah sering kita membacanya, atau saya juga sudah beberapa tahun yang lalu juga sudah menyampaikan. Bapak dan Ibu tetap harus memperhatikan PP 94 tahun 2021 ini, khususnya tentang disiplin ASN, sudah jelas kaitannya kenapa kita tidak boleh melakukan gratifikasi, benturan kepentingan, itu sudah diatur semuanya. Nah, juga di kode etik, ini terkait dengan pemilu tadi, juga dengan benturan kepentingan juga diatur di PRK kita. Ini banyak ya, sudah tidak boleh ya, dilarang, itu kode etik. Kemudian penanganan gratifikasi itu bagaimana? Lihat, ini saya tekankan nih. PN yang menerima gratifikasi melaporkan gratifikasi ilegal. Perhatikan, PN yang menerima gratifikasi, PN yang menerima gratifikasi melaporkan gratifikasi ilegal yang diterimanya kepada UPG atau KPK. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan gratifikasi ilegal yang dilakukan PN melaporkan dugaan tindak pidana suap kepada KPK. Perhatikan, masyarakat yang mengetahui adanya dugaan gratifikasi ilegal yang dilakukan PN melaporkan dugaan tindak pidana suap. Pejabat atau pegawai di lingkungan BPS serta masyarakat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan melalui apa? Whistle blowing system. Kita juga diminta menerapkan ketentuan disiplin ASN terkait dengan kewajiban dan larangan. Sebelum saya tutup, nah ini memang ada caption, tapi saya sebelum menutup caption ini, saya mau menyampaikan, nah ini gimana? Tutup dulu.
Oke. Muncul dia. Baik, Bapak dan Ibu, mohon kita perhatian bersama. SE ini sudah di meja Kepala BPS Provinsi, mohon maaf. Kepala BPS Pusat, saya spesial diberikan sama Pak Fajri Suhendar, bahwasanya ini baru fresh from the open ya. Jadi ini akan diberlakukan, saya besarkan dulu, perhatikan Bapak dan Ibu. Tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan. Terlihat ya? Ini belum saya share, tapi ini sudah di meja untuk ditantangani. Dan saya sudah pastikan ini akan diberlakukan. Saya sudah tanya langsung kepada Pak Fajri. Baik, Bapak dan Ibu, bahwa dalam upaya peningkatan dan penegakan disiplin pegawai aparatur sipil negara di lingkungan BPS, sebagaimana dengan Undang-Undang terbaru ya 20 tahun 2023 dan pasal 229 ayat 2 PP 11 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, perlu menetapkan surat edaran Kepala Badan Pusat Statistik tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pusat Statistik. Saya skip ini peraturan-peraturannya dulu, menimbang, memperhatikan, saya skip. Nah, di sini ada jam kerja. Oke. Sistem kerja pegawai ASN BPS selanjutnya disebut pegawai wajib bekerja di kantor, kecuali pegawai yang sedang menjalani cuti atau pegawai yang sedang ditugaskan melaksanakan pekerjaan di luar kantor oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang. Setiap atasan langsung wajib melakukan pengawasan dan pemantauan keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan kerja. Waktu kerja, perhatikan di sini ada ditegaskan, pegawai wajib melakukan pengisian presensi melalui aplikasi presensi BPS. Jangan ada lagi ditanya, aku boleh nggak melakukan absen ini dan segala macam. Itu nanti ya, nanti akan ada batasannya. Yang kedua, ketentuan jam kerja yaitu selama 7,5 jam per hari, 7,5 jam. Sudah diatur seperti ini. Kalau DKI khusus, mereka diberikan toleransi. Di Sumut tidak ada. Di daerah lain tidak ada, hanya di Jakarta. Diatur di poin 3. Nah, ini udah teknisnya ya. Saya skip aja yang DKI. Nah, ini yang paling penting. Poin keempat. Banyak yang bertanya. Ya, sebenarnya ini sudah diatur sebelumnya. Tetapi saya memang secara pribadi dan bersama teman-teman di kepegawaian sebelumnya dimintai bagaimana yang baiknya membuat surat edaran. Supaya nanti tidak ada lagi yang pertanyaan ini dan pertanyaan itu. Akhirnya dirumuskan keterlambatan masuk kerja dan atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 jam sama dengan 1 hari tidak masuk kerja. Bayangkan Bapak dan Ibu, ini sudah benar-benar diatur ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya mungkin pernah lupa absen, mohon jangan sekali-sekali lagi lupa absen. Karena ini dianggap tidak masuk 1 hari. Mending nggak usah masuk sekalian. Gitu ya. Tapi ya itu masalah lagi. Pimpinan malah, loh kamu kok nggak masuk. Nah, jadi sebaiknya dihindari preventifnya, jangan terlambat. Contohnya sudah ada. Contohnya ini sudah ada. Ya, nanti boleh setelah ini, setelah akan di-share secara resmi, baru akan dibagikan ke Bapak dan Ibu. Nah ini contohnya langsung ada nama saya ya. Nah, karena memang beliau minta izin sama saya. Bang, nama abang dicantumkan di situ ya. Oke, saya bilang. Kenapa dicantumkan? Saya tanya. Bang, ini kan contohnya di Jakarta. Buatlah contohnya di luar Jakarta. Supaya nanti juga kami tahu gimana perhitungannya. Karena kalau di Jakarta ada toleransi, di luar Jakarta tidak ada toleransi. Itu kaitannya dengan KJK tadi ya Bapak dan Ibu. Jangan ditanya nanti, lo gimana nanti penghitungan KJK-nya? Sistem yang melakukan penghitungannya. Bapak dan Ibu, kita bisa diberikan akses ke BOS kan? Masing-masing pegawai.
Bisa dilihat KJK-nya? Baik. Nomor 5, yang paling penting, pegawai yang lupa melakukan presensi jam masuk kerja dan atau jam pulang kerja dikonversi sebagaimana dimaksudkan pada angka 4 dan tidak dapat disetujui perbaikan presensinya. Ya, jadi sudah jelas ya Bapak dan Ibu? Sebelum-sebelumnya mungkin saya juga menyampaikan, tetapi tidak eksplisit. Nah, pada akhirnya ini sudah eksplisit jelas. Teknisnya di sini juga dijelaskan. Nanti sudah sama-sama tahu, kalau namanya tidak atau lupa absen, berarti salah satu mau masuk atau pulang langsung 7,5 jam, 1 hari. Kalau 1 hari dikumpul-kumpul 3 hari aja udah kena HD. Loh kok kejam kali sekarang? Enggak Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya sudah diatur lama. Cuma memang saat ini kita perlu komitmen untuk penegakan disiplin karena apa? Ini reformasi birokrasi ya. Pak Dadan ya, dikelola dengan baik harus juga pegawainya memperbaiki diri. Kemudian nomor 6, pegawai yang tidak mengisi presensi di aplikasi presensi BPS karena gangguan jaringan, kendala aplikasi presensi, atau kepentingan dinas dapat menyampaikan keterangan secara elektronik melalui fasilitas presensi manual dalam aplikasi presensi BPS. Oke, lanjut. Setiap pejabat yang diberikan wewenang untuk menyetujui presensi manual melalui aplikasi presensi BPS wajib melakukan secara selektif. Kemudian dimonitoring pengajuan presensi manualnya dan pastikan validasi terhadap jam pengisian presensi pegawai yang diajukan manual tadi. Jangan asal udah diterima, tapi ternyata nggak ditanya, emang kamu masuk pada saat di jam segitu? Nah itu boleh Bapak dan Ibu silakan ditanya. Kemudian alasan kebenaran, alasan pengajuan presensi itu benar atau tidak? Terus mana buktinya? Jadi tidak asal untuk diterima, kemudian disetujui. Terakhir, setiap atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai dalam implementasi kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja di lingkungan masing-masing. Ini termasuk menerapkan pembinaan dan melaksanakan proses hukuman disiplin sampai dengan tahap penjatuhan hukuman SK sampai dengan mengupload ke sistem. Saya dengar ada beberapa dari Satker yang sampai dengan saat ini saya masih positif menanggapinya, belum mengupload SK-SK yang sudah dijatuhkan atau diberikan kepada pegawai. Saya nggak tahu masalahnya apa, mohon Bapak dan Ibu, ini sudah jadi warning bagi kita semua, pejabat yang memang berwenang menjatuhkan hukuman, setelah mengeluarkan SK, wajib itu juga menindaklanjuti sampai dengan mengupload kepada apa? Kepada diupload di sistem informasi pegawaian kita. Kemudian satu lagi di TK online. Jangan dihentikan di meja Bapak dan Ibu. Itu harus diupload. Kenapa? Karena sudah diatur. Di PRK BPS 51 2017 masih berlaku. Mekanisme teknis bagaimana kita membayarkan tunjangan kinerja. Jangan mau enaknya aja mendapatkan tunjangan kinerja. Ternyata ketika melakukan pelanggaran disiplin, SK-nya nggak mau diupload. Tidak boleh seperti itu Bapak dan Ibu. Saya menyampaikan ini karena jangan ini jadi dilema di kita masing-masing. Karena apabila Bapak dan Ibu juga tidak melakukan prosedur yang seharusnya, kita juga sebagai pelaksana atau penanggung jawab itu bisa dijatuhi hukuman disiplin. Karena jelas itu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan terkait dengan TK, pembayaran tunjangan kinerja itu diatur di Undang-Undang Keuangan Negara. Itu payung hukum besarnya. Instansi diberikan kewenangan untuk mengatur di PRK 51. Laksanakan. Baik. Yang ketiga, pegawai yang tidak menaati ketentuan surat edaran ini dijatuhi hukuman disiplin. Udah langsung dijelaskan di sini ya.
Termasuk tadi tentang penguploadan SK-SK HD yang sudah dikeluarkan. Ketentuan lain-lain dalam upaya menjaga kesehatan mental, peningkatan kesegaran jasmani dan produktivitas kerja, setiap hari Jumat jadwalnya untuk krida olahraga ya 7.30 sampai dengan jam 10. Pegawai dapat melaksanakan kegiatan olahraga senam atau sejenisnya baik secara sendiri-sendiri atau dikoordinir pada jam krida olahraga. Ini ada surat edarannya Bapak dan Ibu. Saya nggak menyatakan bahwasanya yuk kita senam aja dan segala macam, tapi ini diatur. Tapi nanti ini masing-masing ya Bapak dan Ibu ya. Masing-masing kabupaten kota, satker juga di provinsi, ini diatur. Tidak lisan. Olahraga ini tidak lisan lagi ketentuannya. Baik. Hari Jumat pegawai menggunakan pakaian olahraga atau sejenisnya pada jam 7.30 sampai dengan jam 10. Kecuali pegawai tersebut mendapatkan tugas lain dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing. Dan menggunakan pakaian batik. Jadi jangan ditanya, dia kok nggak olahraga, nggak pakaian batik. Tanya dulu alasannya. Jangan-jangan dia sedang ditugaskan atasan langsung. Ya Bapak dan Ibu. Kemudian ketentuan lain-lain sudah. Implementasi kegiatan jam kerja olahraga dapat dibebankan pada anggaran Badan Pusat Statistik. Teman-teman di keuangan itu sudah paham. Penutup. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kapannya saya nggak down ke bawah, tapi sudah ada. Nah, kalau ditarik-tarik ke bawah, jam kapan ini kira-kira Bapak dan Ibu? Iya. Baik. Undang-undang berlaku ketika itu diundangkan. Ketentuan peraturan itu termasuk sesuai surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bu Dara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Cukup lengkap ya penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey terkait gratifikasi, hukuman disiplin, maupun SE terbaru dari Kepala Badan Pusat Statistik. Jadi di sini ada beberapa hal yang kita bisa note ya. Yang pertama, gratifikasi itu memang bentuknya banyak ya Bapak Ibu, ada yang legal maupun ilegal, kemudian tidak harus berbentuk uang gitu, bisa berbentuk barang, tadi seperti fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian dianggap ilegal itu kalau diterima oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil, kemudian juga terkait dengan jabatan dan ada maksud dan tujuan di baliknya, seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan SE yang terbaru yang sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey tadi, juga ada beberapa hal yang ditekankan bahwasanya kita selaku ASN gitu ya harus mematuhi tentang kewajiban masuk kerja dan juga waktu kerja, di mana kita wajib melakukan presensi, kemudian harus memenuhi waktu kerja 7,5 jam tadi. Dan ada hal yang ditekankan oleh Pak Jeffrey tadi ya, bahwa kalau Bapak Ibu lupa melakukan absensi pagi ataupun pulang, itu tidak ada toleransi dan akan dikonversi menjadi KJK sebanyak 7,5 jam. Jika sudah memenuhi 3 hari saja, itu sudah bisa dikenai hukuman disiplin. Dan itu mungkin beberapa hal yang bisa saya note dari apa yang dipaparkan oleh Pak Jeffrey. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Mungkin saya beri kesempatan kepada yang online dulu ya. Kepada Bapak Ibu mungkin yang bergabung lewat Zoom. Ada yang ingin bertanya mungkin dipersilahkan. Adakah? Tidak ada Bapak Ibu? Belum ada, oke. Kita beri kesempatan mungkin kepada yang offline yang ada di ruangan ini, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Pendi. Terima kasih. Saya nanyanya yang ini mengenai pemilu aja ya. Apakah termasuk gratifikasi atau termasuk tidak netral ini ya?
misalkan rumah saya ada pagernya gitu. Di, di pagar cuma dipasangin gambar-gambar calon presiden. Ditempeli ya kan. Mereka izin ya kan. Ada semua 01, 02, 03 ada semua dipasang di situ. Dan saya menerima bayaran karena saya biar sewa nih selama berapa hari kan. Saya minta bayaran gitu. Nah, gimana statusnya kalau yang tidak berbayar dan yang berbayar gitu. Sebagai saya seorang ASN gitu. Apakah saya termasuk eh, kena gratifikasi atau tidak netral atau gimana? Misalkan salah satu paslon gratis. Misalkan paslon nomor berapa gratis, yang dua bayar gitu. Ini yang untuk presiden ya. Kalau yang caleg sih nggak masalah. Kalau yang presiden itu, karena emang banyak pagar itu ditempelin itu kan. Ini misalkan, tapi yang selama ini nggak bayar. Misalkan kalau bayar, apa perlakuannya buat saya gitu. Itu Pak Jeffrey, makasih. Langsung saja, mungkin Pak Jeffrey mau dijawab, silakan. Baik, ke Pak Pendi, ini luar biasa ya. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu lebih kepada tadi, ada yang memfoto Bapak, kemudian Bapak di situ, atau itu rumah, atau ada yang melaporkan. Dan Bapak sebenarnya menyampaikan ini sebenarnya menyatakan bahwasanya ini menanyakan, tetapi ternyata Bapak sudah menerimanya ya. Misal, ini saya asumsikan Bapak tidak menerima ya. Ah, coba perhatikan Bapak dan Ibu. Ini tadi bukan dibilang netral atau tidak netral, tetapi itu satu tadi itu adalah pelanggaran ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Sebenarnya mau simpatisan mau apapun kita yang menyatakan bahwasanya salah satu dari bentuk dukungan itu tidak hanya kita harus ikut dalam kegiatannya, tetapi menunjukkan bahwasanya kita menggunakan atribut apapun, termasuk di tempat kita berada. Makanya kenapa kita memang harus membersihkan hal lain dari seperti itu gitu. Jangan sampai juga sampai ke uang tadi. Nah, masalah netralnya Bapak netral. Tetapi ketika itu sudah di ini ya, sudah diatur, saya nggak bawa bahannya untuk itu, untuk netralitas ASN karena memang saya konsentrasi tadi di sini. Bapak dan Ibu itu sampai dengan berfoto atau menggunakan gestur tubuh dan segala macam itu dilarang. Bahkan meletakkan hal yang memang itu atribut yang dalam kaitannya itu dalam bentuk kita melihat itu atribut itu untuk apa dilekatkan. Itu adalah bentuk dukungan. Mau tiga dan segala macam berarti kita mendukung tiga-tiga. Tiga atau satu dan segala macam. Tapi sebaiknya itu tidak dilakukan Pak. Itu tadi hal yang sepele, tapi apabila kita dilaporkan, nah itu menjadi ribet, ruwet. Saya ngomongnya bukan dengan nominal dulu ya, karena memang Bapak nggak ada yang menerima ya Pak. Nah, jadi kaitannya itu sebenarnya kalau seandainya ada mungkin orang yang usil Pak, kemudian mereka tahu bahwasanya Bapak PNS, itu bisa jadi masalah. Dan tiba-tiba itu sudah langsung lapor ke whistleblowing system. Ini yang ribet. Bapak menjelaskan ke sini, ternyata ada penjelasan yang spesifik, ternyata media tidak menerima penjelasan seperti itu. Itu sih. Makanya sebaiknya Bapak dan Ibu untuk momen-momen sampai dengan tanggal 14 Februari, tidak perlu kita mencampuri yang kegiatan-kegiatan terkait dengan dukung-mendukung itu. Sudah paham ya Bapak Ibu, itu sudah ada diatur jelas. Jadi mengenai uang itu sangat dilarang sekali Pak. Nominalnya nggak perlu saya sebutkan karena itu bagian dari yang namanya kesepakatan. Benar nggak Pak? Bapak sepakat nggak dengan dia nanti? Berapa yang Bapak kasih? Contoh nih, enggak lah, enggak cocok lah. Sedangkan yang di depan aja sekian dan segala macam. Itu ya. Semoga menjawab Pak Pendi. Terima kasih. Cukup ya Pak Pendi. Oke, ada lagi yang mungkin ingin bertanya Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, pada Bang, ada atau Pak Robi? Oh, Pak Robi. Pak Robi ya. Ya, terima kasih Bu Dara. Eh, Pak Jepri yang tadi ini masalah surat edaran tadi. Tadi ada poin kalau ada
gangguan jaringan, gangguan aplikasi bisa melalui presensi manual ya. Berarti kalau seperti itu kondisinya kan bagaimana mengisi presensi manual pada kondisi seperti itu. Padahal aplikasi bermasalah. Berarti saya berpikirnya tadi ini berarti mundur ya, tanggal mundur. Jadi apa perbedaan dengan orang yang lupa absen dengan yang kondisi seperti itu ya? Bagaimana siapa yang memverifikasi atau menyatakan bahwa jaringan atau aplikasi itu sedang bermasalah. Kemudian masalah ini kalau gadget kita sedang bermasalah atau rusak, apa treatmentnya? Itu saja, terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu. Sesuai dengan angka 7, Bapak dan Ibu, pejabat yang diberi wewenang untuk menyetujui presensi, wajib melakukan validasi. Jadi Pak, yang melakukan validasi itu adalah pimpinan. Disetujui atau tidak itu dari bukti. Bapak dan Ibu jangan merengek kalau seandainya pimpinannya enggak menyetujuinya. Karena aku hadir nih dan segala macam. Jadi munculkanlah bukti. Open cam, atau pada saat itu ada IPDS, orang IPDS yang bertanggung jawab, saya sudah ngeluh nih melaporkan di hari ini. Kan ada buktinya, saya berfoto dengan dia. Silakan. Atau juga menyampaikan keluhannya seperti apa, screenshot handphone itu. Kondisinya seperti ini. Koordinasi. Jadi Pak Robi yang berwenang untuk memutuskan itu validasi adalah pimpinan. Jadi Bapak dan Ibu pimpinan sudah ditugaskan di surat edaran ini, Bapak dan Ibu harus selektif. Dimonitoring juga ya pengajuan presensi manualnya. Terus yang disampaikan Bapak Robi, mundur, pastinya seperti itu Pak. Tapi seperti apakah, saya bertanya kembali, apakah sistem kita pernah sampai berhari atau down terus, tidak kembali pulih? Bukannya biasanya itu setengah hari itu langsung ditindaki cepat? Jadi pastinya hari yang sama bisa mengajukan. Bukan begitu ya Pak Fajar? Ya begitu ya. Jadi saling mengingatkan kita. Saling mengingatkan. Ya, itu solusi dari kita. Kemudian terkait dengan gadget. Di sini Bapak dan Ibu kan diminta untuk melakukan absensi. Ada alat. Bapak dan Ibu kan dulu tahu bahwasanya kita manual yang menyediakan adalah kantor untuk presensi manual. Sekarang kita diminta untuk presensi apa? Manual. Presensi manual, presensi online. Presensi online salah satunya dari HP. Jadi Bapak dan Ibu, kesadaran masing-masing diri sendiri, yuk kita persiapkan gadget kita sebelum kita ke kantor. Ya. Siapkan handphonenya, jangan lupa dicas. Jangan tinggalkan handphone di rumah. Jadi kalau seandainya handphone tinggal di rumah, apakah dia bisa mengabsen sendiri di sana? Enggak bisa. Terus kalau channelnya rusak, Bapak dan Ibu, kerusakan itu bukan dikarenakan Bapak dan Ibu, tetapi mungkin dikarenakan handphonenya rusak. Maksud saya di sini, handphone itu rusak kan pasti ada ininya. Iya, ada apa namanya diagnosanya gitu loh. Kita kan pasti kenapa nih macet-macet nih dan segala macam. Atau contohnya, kok kenapa nggak bisa ya GPS-nya itu kalibrasikan, siapkan dari rumah. Seperti Bapak dan Ibu memakai pakaian yang rapi, siapkan handphone Bapak dan Ibu, rapikan seluruh gadgetnya. Nah, iya. Oke, yang kita alami kalau kendala yang umum itu adalah server ya Pak. Tapi kalau kendala gadget, ya itu tadi. No excuse. Kalau ternyata sudah lewat waktu. Karena yang di sini adalah yang dipermasalahkan adalah jaringan. Aplikasinya Bapak dan Ibu coba diperhatikan. Iya. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu mungkin menghack handphone Bapak dan Ibu, itu urusan masing-masing sehingga menyebabkan dia crash. Poin 6, pegawai yang tidak mengisi presensi di aplikasi presensi BPS karena gangguan jaringan. Kendala aplikasi presensi, bukan kendala gadget yang rusak atau kena air. Nah itu dia. Jadi bisa ya Bapak dan Ibu kita bedakan? Silakan menyikapi masing-masing dan mempersiapkan gadgetnya. Terima kasih.
Baik, mungkin satu penanya terakhir saja ya sebelum kita masuk ke kuis. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita di Pak. Oh, dari Zoom tadi ada sepertinya ya, Bapak Ibu. Silahkan kepada Pak Marswit. Kami persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Pertama saya mau menerangkan tentang surat edaran. Seperti yang telah disampaikan tadi juga, surat edaran kita ini kan berlakunya tahun 2024 atau dibuatnya tahun 2024 ya. Kalau seandainya, nggak, pertanyaan saya, apakah ini juga berlaku mundur untuk perhitungan KJK di tahun-tahun sebelumnya? Karena kan di tahun-tahun sebelumnya itu belum diatur Pak, bagaimana simulasinya untuk PSW 4 itu dihitung berapa jam. Sedangkan kalau dari edaran ini kan bisa kita lihat ada poin yang menjelaskan secara detail bahwa kalau lupa absen atau PSW 4 ataupun TL 4 itu dihitung 7,5 jam. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, Pak, eh, berhubungan dengan Perka 51 yang menyatakan bahwa jam kerja satu hari itu sama dengan 7,5, itu pertentangan, Pak. Ketika eh, satu hari dianggap ketika PSW 4 dihitung 7,5 jam tidak masuk kantor. Padahal pegawai yang bersangkutan dibayarkan Pak uang makan. Uang makan itu kan menyatakan bahwa pegawai itu masuk kerja Pak. Jadi kalau dia dihitung 7,5 jam tidak masuk kerja, itu kan sama dengan satu harian dia tidak masuk kerja sama sekali. Tetapi kan menjadi aneh ketika uang makannya dibayarkan. Begitu juga pengisian KIPAP. KIPAP itu kita harian Pak. Harian dalam artian kita di tanggal yang mungkin kita lupa absen itu, ya kita mengisikan dan kita isikan juga detail pekerjaan kita sepanjang hari itu dari jam berapa ke jam berapa. Jadi maksud saya apakah perhitungan PSW 4 itu disamakan dengan 7,5 jam itu tidak bertentangan dengan pembayaran uang makan dan juga pengisian keep up itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Marswit. Ada dua pertanyaan nih Pak Jeffrey. Yang pertama tadi tentang masa berlaku ya. Sudah mungkin ditetapkan 22 Januari 2024. Bagaimana dengan kondisi yang lalu? Dan pertanyaan kedua juga terkait tadi kalau ada lupa absen datang ataupun pulang, bagaimana kalau dia dibayarkan uang makan, apakah itu bertentangan atau tidak? Seperti itu ya Pak Marswit. Silakan dijawab Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pak Marswit. Nah, ini tahun lalu kan kita banyak memproses HD terkait dengan kekurangan jam kerja. Bapak dan Ibu, mohon diperhatikan ketika undang-undang diundangkan, khususnya terkait dengan disiplin pegawai, itu sudah diatur di PP 11 2017 tentang manajemen pegawai, kemudian ada diatur juga di PP 94 2021, kemudian ada beberapa poin yang masih merujuk ketentuan atau peraturan-peraturan pelaksanaan sebelumnya. Jadi peraturan pelaksanaan sebelumnya terkait dengan ketentuan di PP 94 2017 di pasal 45 nanti boleh dilihat ketentuan peralihan, bahwasanya peraturan-peraturan yang masih yang tidak bertentangan dengan ketentuan PP 94 itu masih diberlakukan. Artinya di ketentuan pelaksanaan peraturan yang mana terkait dengan yang ketentuan di pasal 45 itu adalah peraturan pelaksanaan terkait dengan KJK konversi 7,5 jam, kekurangan jam kerja. Di situ diatur di PP 53 2010 khususnya terkait dengan panduan pelaksanaannya di Perka BKN 21 2010 tentang petunjuk pelaksanaan PP 53 2010. Loh, kan PP 94 yang sekarang berlaku, kenapa 53 masih berlaku? Itu diatur. Ketentuan perundang-undangan mengatur hal yang demikian. Ketika belum ada mungkin atau belum diatur cukup di peraturan itu, maka dibuat namanya ketentuan peralihan. Ketentuan-ketentuan yang masih berlaku atau peraturan pelaksanaan sebelum ketentuan peraturan PP 94 itu tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan. Sekarang ketika KJK 7,5 jam itu sudah diatur jelas di Perka 21 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan PP 53 dan itu masih berlaku dan tidak bertentangan.
PP 94 memang secara eksplisit tidak mengatur. Karena memang dia mempersiapkan di peralihannya bahwasanya hal-hal yang belum diatur itu masih tetap diberlakukan. Termasuk KJK, konversinya. Di PP 53 itu dijelaskan juga dalam penjelasannya terkait dengan ketentuan masuk kerja. Apabila pegawai tidak hadir terlambat, itu menjadi kekurangan jam kerja. Kemudian di Perka BKN 21 tahun 2010 juga diatur selanjutnya. Bahwasanya yang dimaksud dengan keterlambatan tidak atau kekurangan jam kerja itu salah satunya kalau terlambat masuk kerja. Kemudian di Perka kita juga mengatur lebih lanjut terkait KJK itu. Bahwasanya sistem kita sejak tahun 2000 setelah COVID ya, kita sepakat melalui surat edaran, saya lupa surat edarannya, tapi sebentar saya nggak bisa tampilkan, sebentar ya, di sini ada surat edaran terkait dengan ketentuan masuk kerja sebelum ada surat edaran ini. Kenapa? Karena surat edaran sebelumnya sudah disampaikan, saya bacakan saja ya. Karena sebelumnya saya juga dimintakan surat edaran itu kepada Bapak Fajri terkait dengan, oke, mohon bersabar Bapak dan Ibu karena penting supaya nanti jangan jadi pertanyaan. Peralihan presensi. Kita di peralihan presensi mohon bersabar Bapak dan Ibu. Baik. Presensi online itu nomor B0426-02330 KP300-3/2023 ditetapkan 24 Maret 2023 perihal peralihan presensi online pegawai BPS. Di situ surat edaran ini mengatakan seluruh pegawai BPS agar menggunakan aplikasi presensi BPS sebagai pencatatan kehadiran secara online mulai 27 Maret 2023. Apa maksudnya ini? Instansi diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut terkait mekanisme apa, pencatatan apa, sehingga dinyatakan seorang pegawai itu masuk. Di situ sudah diatur di surat edaran kita. Ketentuan masuk kerja juga diatur juga Perka masuk kerja BPS. Tetapi masih harus dikuatkan lagi dengan surat edaran. Salah satunya yang 27 Maret ini. Dan yang keluar barusan di 2024. Khususnya penggunaan presensi online, kita tunduk terhadap pencatatan itu. Bapak dan Ibu boleh lihat di aplikasi BOS, ada namanya kolom KJK. Benar ya Bapak dan Ibu? Ketentuan itu komplit, di situ diatur KJK. Ketika Bapak dan Ibu tidak absen satu, itu akan mencatatkan ketidakhadirannya selama 7,5 jam. Kalau saya tidak salah, benar ya Bu Dara ya? 7,5 jam. Sekarang bertanyanya, apalah pertanyaan contohnya ke saya, mana peraturan yang mengaturnya? Bapak dan Ibu, peraturannya adalah sudah ditetapkan melalui surat edaran. Kita menggunakan namanya aplikasi online. Seluruh kegiatan pelaksanaan aplikasi online itu juga mengatur namanya mekanisme. Bagaimana pencatatan mekanisme online itu dan kaitannya dengan integrasi aplikasi mana, ke Simpek bagaimana, ke aplikasi TK online bagaimana. Nah, pencatatan KJK yang tadi itu sudah benar-benar diatur di situ. Makanya pencatatannya KJK menjadi 7,5 jam. Sekarang kaitannya dengan peraturan, bahwasanya 7,5 jam itu dikonversi menjadi 1 hari, karena memang peraturannya mengatur demikian. Ketika pegawai yang 7,5 jam atau absen salah satu tidak mengabsen, situ sudah ditetapkan atau sudah dicantumkan data KJK-nya di aplikasi BOS. Nah, yang lalu-lalu itu Bapak dan Ibu, itu sudah memang harus kita proses karena KJK-nya sudah, data KJK-nya sudah ada. Kita konversi menjadi 7,5 jam. Dasar pengenaan ketentuan 1 hari kerjanya itu melalui Perka BKN 21/2010. Kemudian, kenapa harus dihukum? Oke, ini kaitannya dengan Perka 51/2017.
2017 mengatur bahwasanya di pasal 12 itu ada ketentuan pengenaan hukuman ringan, sedang, berat yang harus di-upload di aplikasi TK Online dan memotong tunjangan kinerja. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok kemarin kami udah dipotong TK-nya, kok sekarang dipotong lagi? Nah, Bapak dan Ibu mohon perhatikan, tunjangan kinerja bukan hak. Gaji adalah hak. Tunjangan kinerja adalah bentuk apresiasi. Karena kita melakukan pekerjaan sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Apabila kita tidak memenuhi ekspektasi, ada ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan mana? Yang PRK terkait dengan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja di PRK 51 2017. Dan ternyata di PRK itu tidak cukup hanya mengenai jumlah nominal, tetapi konsekuensi apabila Bapak dan Ibu juga tidak melaksanakan pekerjaan atau tugas dan memang dikategorikan melaksanakan atau dijatuhi hukuman disiplin. Itu diatur. Jadi mohon nanti dibaca, Bapak dan Ibu Kasubag Umum juga nanti menjelaskan, bantu menjelaskan, dan kita sudah melaksanakan. Sekarang di surat edaran yang baru juga ditegaskan kembali ya Bapak dan Ibu supaya tidak simpang siur. Karena memang ketika kita memahami suatu ketentuan dan memang belum diatur, kita merujuk ke payung yang lebih tinggi. Payung yang lebih tinggi di PP 94 tidak eksplisit, Pak. Perhatikan ketentuan peralihannya. Ada ketentuan peraturan pelaksanaan yang memang masih tidak bertentangan, itu tetap diberlakukan. Itu ya Bapak dan Ibu. Yang kedua, bagaimana ketika uang makan yang bersangkutan hadir, tetapi ternyata dianggap dia 1 hari kerja tidak masuk karena data presensi bosnya 7,5 jam. KJK. Bedakan Bapak dan Ibu tidak hadir dengan KJK ya Bapak dan Ibu. Kekurangan jam kerja. Di sini boleh ditampilkan dulu Bapak yang tadi di layar. Baik. Di sini juga sudah diatur ya, coba saya lihat. Pegawai yang lupa, ini mungkin kaitannya dengan ini ya. Pegawai yang lupa melakukan presensi, jam kerja dan atau jam pulang kerja dikonversi. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini mekanisme sistem yang kita terapkan. Ya, yang Bapak dan Ibu tetap bekerja. Ketentuan masuk kerja itu diatur di undang-undang. 7,5 Bapak dan Ibu masuk pagi dan segala macam. Menyatakan Bapak Ibu masuk berdasarkan undang-undang terkait dengan ketentuan jam kerja dan memang Bapak dan Ibu berhak mendapatkan gaji itu apabila absen Bapak Ibu mencatatkan salah satu. Itu makanya Bapak dan Ibu mendapatkan gaji pokok. Iya, dan uang makan. Itu sudah diatur ya. Apa buktinya Bapak dan Ibu membayarkan? Kan ada datanya, benar atau tidak? Nah, salah satu absen yang tercatat di presensi Bapak dan Ibu membuktikan Bapak dan Ibu hadir. Tetapi bagaimana dengan KJK? Itu implikasinya apa? Pemotongan yang bukan hak dan Bapak dan Ibu apa? Tunjangan kinerja. Ya, Bapak dan Ibu semoga menjawab. Bedakan. Bapak dan Ibu itu hadir, tapi terkait dengan KJK diatur untuk memotong apa? Tunjangan kinerja. Itu sudah diatur ya. Terima kasih. Oke, semoga sudah menjawab ya Pak Marswit. Nah, karena keterbatasan waktu juga mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Kita juga sudah menyediakan link di chat juga sudah kita sampaikan untuk link pertanyaan bagi Bapak Ibu yang belum sempat menanyakan pertanyaan atau ingin bertanya lebih lanjut terkait materi ini ataupun yang terkait dengan permasalahan hukum nanti mudah-mudahan akan kami tindak lanjuti seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk saja ke sesi terakhir dari Wigo kita hari ini yaitu sesi kuis. Nih, di sini sudah disediakan 5 pertanyaan ya oleh narasumber kita langsung. Saya sendiri juga nggak tahu nih Pak pertanyaannya Bapak Ibu.
Mudah-mudahan semuanya bisa berpartisipasi karena akan disediakan hadiah menarik ya bagi pemenang kuis ini. Nah, ini boleh Bapak Ibu join di slido.com dengan seperti yang sudah tertampil di layar. Silahkan. Hah? Enggak, hadiahnya lebih mahal dari Silver Queen ya Bapak Ibu. Oh, enggak. Walaupun tipis tapi sangat menarik Bapak Ibu. Jadi semoga semua bisa berpartisipasi ya. Di sini sudah ada berapa orang yang bergabung nih? Pak AI ya, AI itu Al, If, Masta, Wita, Prikitiu, Aaron Yeager. Hai kids. Oh ada Oma Yu, Oma Yu, netizen. Oke, masih terus bertambah ya Bapak Ibu. Ih Kim Jong Un, kawan Bang Indra siapa ini? Kawan Bang Indra. Bukan. Mana Jeffrey? Oh, ada Jeffrey KW. Oke, ya sudah 57 orang ya Bapak Ibu masih terus bertambah. Oke, ayo. Ada KJK ya. Aduh, semoga menang Bapak KJK. Bapak atau Ibu KJK. Ya, Kak Nelly juga bergabung. Ini yang di SDM kalau menang tetap sah ya Bapak Ibu karena kami nggak tahu loh soalnya. Cuma narasumber yang tahu. Oke. Masih terus bertambahkah? Iya, masih terus bertambah ya. Kita tunggu sampai berapa ini, Pak Dadan? Oh, bentar lagi, bentar lagi. Oke, sepertinya sudah berhenti. Oke, sudah tidak bergerak. Oh, oke, masih. Ya, sudah tidak bergerak. Mungkin bisa kita mulai kuisnya ya, Bapak Ibu. Mohon agar bersiap-siap. Disiapkan gadgetnya, disiapkan jarinya. Diingat-ingat lagi materinya. Kita mulai kuisnya dari sekarang. Silakan. Ya, pertanyaan pertama. Perbuatan atasan yang bukan merupakan benturan kepentingan di lingkungan kerja jelang pemilu. Mana nih? Apakah mengancam bawahan, atasan mengancam bawahan, atasan memberikan arahan untuk netral, atasan meyakinkan bawahan untuk mendukung pertahanan. Iya, 74 orang yang menjawab benar. Masih ada yang beberapa orang yang salah ya. Oke, pertanyaan kedua, yang bukan merupakan contoh benturan kepentingan di bidang pelayanan publik. Apakah jawabannya? Memiliki hubungan keluarga, mudik pakai mobil dinas, melayani permintaan. Iya, 74 orang benar ya, mayoritas Bapak Ibu sudah memberikan jawaban yang benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapakah yang boleh melaporkan gratifikasi ilegal? Apakah PNS atau penyelenggara negara, masyarakat, pihak lain, ataukah atasan yang menerima gratifikasi? Siapakah yang boleh melaporkan gratifikasi ilegal ini? Tara, iya, lebih banyak yang salah ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar adalah atasan yang menerima gratifikasi Bapak Ibu.
Oke, lanjut. Pertanyaan keempat, apakah istilah yang digunakan untuk situasi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya? Apakah istilahnya banyak kepentingan, bagi-bagi kepentingan, konflik kepentingan, atau saling berkepentingan? Ini gampang ya Bapak Ibu. Iya, konflik kepentingan sudah sering kita dengar. Yang benar 81 orang, tapi masih ada juga yang salah ya. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika menerima gratifikasi ilegal berupa makanan dan minuman. Apakah dinikmati sendiri, disalurkan ke panti asuhan, diberikan kepada CS, atau diberikan kepada Abang Gojek nih? Iya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. 74 orang sudah benar dan kita lihat siapakah pemenang dari kuis kita hari ini. Ya, selamat kepada KB dan juga PRB. Adakah di sini? Mana? Mana sih? Hah? Oh, Rumata mana? Oh ya, Rumata dan KB, mohon maaf, Rumata dan KB. Apakah ada di Pak Rumata bergabung melalui Zoom ya? KB ini siapa ini KB? Kurnia, Siapa Pak? Kurnia. Oh Kurnia. Kami berikan selamat kepada Ibu Rumata dan juga Bapak Kurnia untuk hadiahnya nanti bisa diambil di BPS Provinsi ya Bapak Ibu. Sudah kita sediakan di sini. Kita bisa silakan boleh diambil. Mungkin oleh perwakilan ya, perwakilan kabupaten kota yang ke provinsi. Nanti apa? Hadiahnya adalah satu buah flash disk Bapak Ibu. Satu buah flash disk. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada para pemenang. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa di episode Wigo selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.